Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Innal muttaqina humul muflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. Sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan rahmat-Nya. Allah yang Maha Kuasa sedang memberikan kita anugerah Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul melaksanakan sholat jamaah Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam kepada baginda yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah dan risalah, membawa
atau mengeluarkan umat manusia minal zulumati ilan nur, dari alam kegelapan menuju cahaya iman, minal jahli ilal ilmi, dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan, minal dhalalati ilal hidayah, dari alam kesesatan menuju hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyar muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha rahimakumullah. Marilah kita mengenang dan membaca beberapa seruan Allah dan firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran surah Ibrahim di surah Ibrahim surah ke-14 dari tartibil Quran, dari susunan kitab suci Al-Quran Al-Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa bani an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata dan berdoa, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, yaitu Makkah Al-Mukarramah, menjadi negeri yang aman. Engkau jauhkan aku dan anak-anakku serta cucu-cucuku dari menyembah berhala. Sesungguhnya berhala-berhala itu, patung-patung itu telah banyak menyesatkan umat manusia. Ya Tuhanku, siapa yang mau mendengarkan dakwah dan risalahku, berarti dia bersama dengan aku. Dan siapa yang mendurhakaiku, yang membantah seruanku, maka sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku menempatkan anak-anakku biwadin ghairi zi zar'in, di tempat yang tiada tumbuh-tumbuhan, di tempat yang gersang dan tandus, di sekitar rumah-Mu yang mulia. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang yang menegakkan sholat, yang hati manusia condong kepadamu ya Allah. Warzuqhum minas samarat, anugerahkanlah kepada mereka dari buah-buahan. Semoga mereka ini menjadi hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah seorang nabi dan rasul yang bila datangnya bulan Dzulhijjah, nabi yang digelar dengan Khalilullah, kekasih Allah. Banyak sekali orang menyebut namanya. Allah memuliakannya beserta dengan seluruh keturunannya. Putra Nabi Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam, yang dianugerahkan oleh Allah berbagai macam akhlak yang sangat santun, lembut, sabar, bijak,
dan sangat patuh dan memuliakan ayahnya sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Sejak kecil Nabi Ismail alaihissalam beserta ibunya yang bernama Hajar telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Ibrahim alaihissalam sebagai Nabiullah wa Rasulullah diperintahkan untuk terus menyampaikan dakwah dan risalah, sehingga Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan istri dan anaknya yang bernama Ismail yang masih kecil. Ibrahim lama tiada dianugerahkan oleh Allah seorang putra pun, tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mentakdirkan kepadanya seorang anak yang sangat cakap, bijak, santun sejak kecil, Ibrahim alaihissalam minta izin kepada istrinya untuk menuju ke sebuah tempat atas perintah Allah. Sedangkan pada waktu itu tak ada seorang pun tetangga yang bisa mendampingi Hajar dan Ismail. Setelah Ibrahim minta izin dan pergi, dan tidak diberitahukan kemana perginya Ibrahim alaihissalam, lalu Hajar bertanya, "Ya Ibrahim, ya Nabi Allah wa ya Rasulullah, apakah engkau berangkat dan pergi atas keinginanmu untuk meninggalkan saya dan anakmu Ismail ini, ataukah karena perintah Allah?" Ibrahim menoleh ke belakang dan menjawab, "Saya pergi atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala." Hajar dan Ismail berada dalam keadaan yang sangat sedih, ditinggalkan oleh ayahnya yang masih kecil. Ibrahim harus datang untuk menyampaikan dakwah dan risalah, karena pada saat itu manusia menyembah berhala, menyembah patung, mengagungkan benda-benda mati. Dan tinggallah Hajar dan Ismail di antara dua gunung namanya Safa dan Marwah. Ismail dan Hajar dalam keadaan haus dan lapar, tak ada seorang pun yang bisa untuk mendampingi dan membantunya. Sehingga pada puncaknya di saat Ismail sudah sangat haus, tak ada makanan apapun, lalu Hajar melihat anaknya yang dalam keadaan lapar dan haus. Hajar mencari air, sa'i dengan berlari-lari kecil di antara dua bukit itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu kemuliaan kepada calon nabi, yaitu Ismail alaihissalam. Allah mendatangkan air yang sangat banyak, yang sekarang diberi nama dengan air Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itulah Allah memberikan kepada Hajar dan Ismail agar dia bisa untuk menikmatinya. Dan sampai dengan saat ini benar-benar Zam-Zam tiada henti-hentinya. Seluruh umat Islam yang sedang menunaikan ibadah haji atau warga kota Mekah dan Madinah menikmati pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala yang dimulai dari peristiwa Hajar dan Ismail. Dan sekarang Allah Subhanahu wa ta'ala mensyariatkan tempat itu adalah sebagai tempat sa'i, lari-lari kecil jamaah yang sedang menunaikan ibadah haji dan umrah antara Safa dan Marwah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jamaah Idul Adha yang dirahmati Allah, zaman sebelum diutusnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diberi nama dengan zaman Zoroaster, di saat itu manusia sangatlah biadab. Manusia disembelih pada waktu itu, baik laki-laki maupun perempuan, anak kecil maupun orang dewasa.
Mereka menyembelih manusia tanpa sedikit pun ada rasa sayang. Benar-benar mereka adalah manusia yang zalumun kafar. Innal insana zalumun kafar. Sesungguhnya manusia benar-benar berlaku zalim dan kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah berhala, menyembah Tuhan Lata, dan Mana dan Al-Ba'la, dewa Ba'la. Setiap tahunnya gadis-gadis yang cantik dipotong lehernya, dipersembahkan ke Sungai Nil. Bayi-bayi yang baru lahir dipotong lehernya, disembelih dan dipersembahkan ke dewa-dewa Baal pada waktu itu. Orang-orang alim di zaman sebelum Ibrahim alaihissalam setiap tahun disembelih satu orang untuk dipersembahkan ke Al-Asnam, kepada dewa-dewa dan berhala-berhala serta dewa Al-Ba'la. Demikianlah hal yang sudah terjadi sebelum zamannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah yang Maha Kuasa menurunkan wahyu kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dan Ibrahim ini sudah usianya lanjut, tapi belum juga dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim belum memiliki seorang anak pun, baik dengan Sarah maupun dengan istrinya yang kedua yaitu Hajar. Ibrahim pergi ke sebuah tempat. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Dan Ibrahim berkata, sesungguhnya aku pergi untuk bermunajat kepada Tuhanku. Semoga Allah memberikan petunjuk dan hidayah kepadaku. Ibrahim yang tidak berputus asa dan yakin kepada Allah, doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas shalihin. Ya Tuhan, Engkau anugerahkan kepadaku seorang anak yang termasuk anak-anak yang soleh, anak yang baik, yang memujimu ya Allah ya Rabbal Alamin. Doa Nabiullah Ibrahim alaihissalam dikabulkan oleh Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Lalu Allah kabarkan berita gembira melalui malaikat untuk menjumpai Nabiullah Ibrahim alaihissalam dengan hadirnya seorang anak yang sangat santun dan lembut. Anak ini di dalam kitab-kitab tafsir disebutkan namanya adalah Ismail alaihissalam, anak pertama, putra pertama dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan istrinya Hajar. Anak yang baru saja tumbuh, tampan wajahnya, bagus akhlaknya. Dikala Ismail sudah berusia sekitar 12 sampai dengan 13 tahun, Ismail sudah bisa membantu ayahnya. Ibrahim pun sangat senang ketika melihat wajah Ismail alaihissalam yang sangat cakap berbicara, sangat santun dalam berdiskusi dengan ayahnya. Suatu malam Allah memerintahkan kepada Ibrahim alaihissalam, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, manakala Ismail sudah bisa berusaha bersama dengan ayahnya, sudah bisa membantu ayahnya, di saat itulah Allah memerintahkan, Allah mewahyukan kepada Ibrahim alaihissalam di dalam mimpinya. Dan mimpi para nabi dan para rasul adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika Ibrahim mendapat wahyu yang sangat berat dari Allah, falamma balagha ma'ahu
harus sa'ya. Manakala putranya sudah bisa bekerja sama dengan ayahnya, ayahnya berkata, qala ya bunayya, wahai anakku, wahai jantung hatiku, inni ara fil manami anni azbahuka. Sesungguhnya ayahanda melihat di dalam mimpiku, ayahanda diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku tentang perintah Allah ini? Ismail pun tidak sedikit pun ragu kepada ayahnya. Ia sangat yakin bahwa ayahandanya adalah seorang nabi dan seorang rasul. Benar-benar Ismail ini ulamin halim, lembut, santun dan sabar. Lalu dia menjawab dengan haqqul yakin, qala ya abati if'al ma tu'mar. Ayahanda, ayahku, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah ayah akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Jangan ragu wahai ayah, jangan bimbang wahai ayah. Ini benar-benar perintah Allah kepadamu, dan saya sangat siap untuk menerima semua perintah Allah melalui ayahanda. Ibrahim pun sedih dan kagum mendengarkan jawaban dari putranya yang sangat dicintainya, dan waktu itu Ishak belum lahir. Berbagai macam datang godaan syaitan dan iblis laknatillah, baik kepada Ibrahim alaihissalam maupun kepada ibunda dan Ismail yaitu Hajar, dan juga kepada Ismail. Ibrahim pun dengan sangat yakin bahwa ini adalah perintah Allah, dan ketika syaitan dan iblis selalu mewas-wasi, selalu membisiki dengan berbagai macam godaan, Ibrahim pun mengambil batu seraya mengucapkan kalimat Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Ibrahim melempar iblis dan syaitan yang sedang menggodanya, yang sedang menggoda istrinya, dan sedang menggoda Ismail alaihissalam. Akhirnya mereka berdua sepakat untuk melaksanakan perintah Allah. Ibrahim pun sudah sangat siap untuk menyembelih. Ismail pun sudah sangat bersedia untuk disembelih. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Manakala Ibrahim dan Ismail ingin melaksanakan perintah Allah, mereka berdua sudah berserah diri kepada Allah. Ibrahim sudah sangat siap untuk menyembelih, Ismail pun sudah sangat siap untuk disembelih. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, Rasulullah SAW menceritakan bahwa kala Ibrahim alaihissalam ingin melaksanakan perintah Allah, Ibrahim tak sanggup memandang wajah anaknya, lalu mengambil kain menutup matanya, tapi pisau tetap di sebelah kanannya. Allah yang maha melihat, Allah yang maha menguji. Dikala Allah melihat Ibrahim sudah membaringkan putranya di tempat sembelihan, Ismail pun tidak sedikit pun memprotes tindakan ayahnya. Bahkan Ismail mendesak, ayahanda jangan ragu, ayahanda jangan bimbang, ini benar-benar perintah Allah.
Lalu Ibrahim alaihissalam membaringkan putranya yang bernama Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin. Manakala mereka berdua telah berserah diri kepada Allah, sudah sangat siap untuk melaksanakan perintah Allah. Allah yang Maha melihat memanggil, wa nadainahu ayya Ibrahim, dan kami memanggil, wahai Ibrahim, ada saddaqatar ru'ya inna kazalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membiarkan mimpimu itu, dan sesungguhnya kami akan membalas semua kebaikan dari orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Wahai Ibrahim, sesungguhnya ini hanyalah ujian yang nyata untukmu. Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan seekor zibhin azim, sembelihan yang besar, atau kibshan kabira, kibas yang besar, kambing yang besar. Di saat Ibrahim sudah mengucapkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, malaikat Jibril menggeser tubuh Ismail alaihissalam, dan yang disembelih pada waktu itu bukanlah Ismail alaihissalam, tetapi seekor kibas yang besar yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, dan tubuh Ismail diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang cerita ini kita janganlah ragu. Ini adalah cerita Al-Quran Al-Karim. Lihatlah ketika dulu Nabi Muhammad SAW mau dibunuh oleh Abu Jahal, mau dilempar batu yang besar. Tatkala Rasulullah SAW sujud di dalam sholatnya, Abu Jahal yang sudah mengumumkan kepada warga Mekah, siapa di antara kalian nanti yang ingin melihat tentang keberanianku, lihatlah nanti pada sepertiga malam. Si Muhammad itu punya kebiasaan untuk melaksanakan sholat qiyamul lailnya atau tahajudnya. Nanti malam aku akan membunuh si Muhammad itu. Kalian semua apabila ingin untuk melihat tentang keperkasaanku dan keberanianku, lihatlah, aku akan melempari batu yang besar ke pundak si Muhammad itu. Karena dengan kehadirannya banyak sekali warga Mekah yang telah mengikuti agama yang dibawa oleh si Muhammad itu. Di saat Nabi Muhammad SAW mau sujud, maka di saat itulah Abu Jahal mengangkat batu yang besar, ingin untuk melempari ke leher atau pundak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihatlah bagaimana cepatnya bantuan Allah. Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun dengan segera dan menjinjing seekor unta yang besar, al-ibil al-fakhru, unta raksasa, dan membuka mulutnya ingin menelan tubuh Abu Jahal. Dan Abu Jahal pada waktu itu lari terbirit-birit karena sangat takut dengan unta yang belum pernah dilihatnya di kota Mekah itu. Akhirnya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW gagal dilakukan oleh Abu Jahal laknatillah. Kalau kita ingin membandingkan berbagai macam sejarah yang diperlihatkan oleh Allah sejak masa nabi-nabi dahulu sampai dengan zaman Nabi Muhammad SAW, ada saja cara Allah untuk melindungi hamba-hambanya. Demikian juga yang terjadi di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah ingin mengikis habis bahwa penyembelihan terhadap manusia itu tidak benar. Kejadian yang terjadi di zaman Zulkarnain yang telah menyembelih manusia, baik laki-laki maupun perempuan, setelah hadirnya Ibrahim alaihissalam, tiada lagi penyembelihan manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah dan para
Hadirin dan hadirat yang sudah sudi untuk berkorban di tahun ini, tahun sebelumnya dan tahun-tahun yang akan datang, ini adalah bahagian dari kita melaksanakan syariat Allah yang amat agung. Tapi laksanakanlah dengan penuh keikhlasan. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya nikmat yang banyak telah kami berikan kepadamu ya Rasulullah, dan kepada seluruh umatmu akan kami berikan rezeki yang banyak. Oleh karena itu bersyukurlah. Salah satu caranya dengan salat dan berkorban. Fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang mencacimu, yang mencelamu di dalam engkau menyampaikan risalah salat dan korban, orang-orang yang membenci dan mencelamu, dia akan terputus dari rahmat Allah atau berada di dalam laknat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang mencaci dan mencela syariat korban. Kita kembali ke dalam surat As-Saffat. Inilah ucapan selamat dari Allah. Salamun ala Ibrahim. Salam sejahtera, salam penghormatan kepada Ibrahim alaihissalam yang telah melaksanakan satu tugas yang amat besar, telah menyelamatkan manusia-manusia di alam ini sampai dengan zaman kita. Maka Allah berfirman, wa tarakna alaihi fil akhirin, dan ini menjadi suri dan tauladan bagi orang-orang yang datang kemudian. Kita yang telah bersedia untuk berkorban karena Allah, dan mari kita niatkan sehingga pertumpahan darah di alam ini atau pembunuhan umat manusia, penyembelihan umat manusia sungguh tiada lagi, karena telah diganti oleh Allah bizibhin azim, dengan sembelihan yang besar. Semoga khutbah ini bermanfaat untuk kita semua. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi dzil jalali wal ikram. Wa syara'a lana salata wal zakata wal hajja was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن المتقين هم المفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم، وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، 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 الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله
أكبر ولله الحمد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. إن المتقين هم المفلحون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.